Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Heri Septiakusuma selaku dosen pengampu kimia analisis dan para asisten yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihanana Fauzia Ahmad dengan NIM 121230109. Di sini saya akan mereview jurnal tentang literasi redox. Sebelumnya mohon maaf jika nanti selama presentasi jurnal tidak memunculkan wajah karena saya terkendala dalam kamera. Terima kasih sebelumnya. Jadi, sebelum kita membahas tentang review jurnal redox titration, kita akan membahas apa itu redox titration. Pengertiannya, jadi titrasi redox itu adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat yang dapat dioksidasi atau direduksi dalam larutan. Nah, prinsip dasar dari titrasi redox ini melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi antara titran atau larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan zat yang dianalisis atau analit. Yang selanjutnya ada 3 komponen utama dalam titrasi redox. Yang pertama ada titran. Titran adalah zat dengan konsentrasi yang sudah diketahui dan bersifat sebagai oksidator atau reduktor kuat. Yang selanjutnya ada analit. Analit adalah zat yang dianalisis yang bersifat dapat dioksidasi atau direduksi. Dan yang ketiga ada indikator redox. Nah, jadi indikator redox itu adalah zat yang digunakan untuk menunjukkan titik akhir titrasi melalui perubahan warna yang jelas. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis. Di sini yang pertama ada iodometri. Nah, iodometri ini menggunakan iodin atau larutan iodat sebagai titran yang biasa digunakan untuk menganalisis reduktor. Selanjutnya ada serimetri. Nah, serimetri ini menggunakan larutan serium sebagai titran yang juga bertindak sebagai oksidator kuat. Selanjutnya ada dikrometri. Nah, dikrometri ini menggunakan kalium dikromat sebagai titran yang bertindak sebagai oksidator. Yang terakhir ada permanganometri. Nah, permanganometri ini menggunakan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai titran. Nah, reaksi umum dari KMnO4 ini melibatkan KMnO4 sebagai oksidator kuat. Selanjutnya ada prosedur umum dalam titrasi redox. Yang pertama ada persiapan larutan. Jadi larutan analit dan titran disiapkan dengan konsentrasi yang sesuai. Selanjutnya ada penambahan indikator. Nah, penambahan indikator ini jika diperlukan, indikator redox ditambahkan ke dalam larutan analit. Dan yang ketiga ada titrasi. Titran ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan analit hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Selanjutnya adalah perhitungan. Jadi, volume titran yang digunakan dicatat dan konsentrasi analit dihitung berdasarkan stokiometri reaksi redox yang terjadi. Selanjutnya ada keuntungan dari titrasi redox. Yang pertama, titrasi redox memiliki akurasi yang tinggi karena titrasi redox ini dapat memberikan hasil yang sangat akurat dengan perhitungan stokiometri yang tepat. Yang kedua, sensitivitas.
Jadi, titrasi redoks ini mampu mendeteksi konsentrasi zat yang sangat rendah. Dan yang terakhir, aplikasinya yang luas. Literasi redoks ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kimia analit, industri farmasi, pengolahan air, dan analisis makanan. Kesimpulannya, literasi redoks adalah metode analisis kuantitatif yang penting dalam kimia. Melalui reaksi oksidasi reduksi, metode ini memungkinkan penentuan konsentrasi berbagai zat dengan akurasi tinggi. Penggunaan indikator redoks dalam pemilihan titran yang sesuai adalah kunci keberhasilan dalam titrasi redoks. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang permanganometri. Jadi, permanganometri itu adalah salah satu metode titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 sebagai titran. Metode ini didasarkan pada kemampuan KMNO4 untuk menjadi oksidator kuat dalam lingkungan yang asam yang biasanya menggunakan H2SO4 sehingga dapat menentukan berbagai kadar zat yang dapat dioksidasi. Selanjutnya, yang pertama kita masuk ke prinsip permanganometri. Nah, jadi permanganometri ini menggunakan KMNO4 yang merupakan oksidator kuat ketika ditambahkan ke larutan yang mengandung zat reduktor dalam suasana asam. KMNO4 akan mengalami reduksi dan zat reduktor akan teroksidasi. Selanjutnya, ada kondisi dalam reaksi permanganometri. Yang pertama, suasana asam. Jadi, permanganometri ini eh, dilakukan dalam suasana asam kuat yang biasanya menggunakan H2SO4 untuk mencegah pembentukan MnO2 yang tidak larut dan mengganggu titrasi. Selanjutnya adalah suhunya kurang lebih 60 derajat Celcius. Nah, suhu ini biasanya dipanaskan sekitar 60 derajat Celcius untuk mempercepat laju reaksi. Karena reaksi permanganometri ini berjalan lambat pada suhu kamar. Sehingga diperlukan suhu sebesar 60 derajat Celcius juga untuk meminimalisir waktu titrasi. Selanjutnya ada indikator. KM04 memiliki warna ungu yang kuat dan bertindak sebagai indikator sendiri atau autoindikator. Jadi saat titrasi mencapai titik akhir, warna ungu KM04 ini hilang dan menandakan semua zat reduktor telah dioksidasi. Selanjutnya, ada keuntungan dan kekurangan dalam metode permanganometri ini. Yang pertama, keuntungannya ini, permanganometri ini adalah metode yang sederhana, tidak memerlukan indikator, dan sangat sensitif. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Jadi KM04 ini tidak stabil dalam lautan basah atau netral dan perlu suasana asam yang kuat untuk memastikan reaksi berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari metode permanganometri ini adalah permanometri adalah metode titrasi yang penting dalam kimia analitik untuk menentukan kadar berbagai zat dalam larutan. Dengan menggunakan KMNO4 sebagai oksidator dan indikator, metode ini memberikan cara yang efisien dan akurat untuk analisis zat-zat yang dapat dioksidasi. Selanjutnya, ini adalah ketika kita melakukan metode permanometri. Di sini ada klem, statif, Erlenmeyer, buret, termometer, dan kompor listrik. Natrium oksalat di sini
eee, berfungsi untuk menentukan, konsentrasi dari KM-4. Terus, kompor listrik di sini dan termometer berguna untuk menaikkan suhu hingga 60 derajat Celcius, sehingga reaksinya dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Jadi sebelum saya mereview jurnal, saya akan membacakan abstrak dari jurnal yang saya pilih untuk di-review nanti. Jadi, pencemaran air limbah dengan paparan berbagai kontaminan dan peningkatan produksi lumpur dari instalasi pengolahan air limbah kota atau IPAL merupakan dua tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Oleh karena itu, pengendalian polusi dan pengolahan lumpur semakin mendapat perhatian. Nah, kalium permanganat atau KMNO4 sebagai oksidan ramah lingkungan dan tidak beracun telah banyak digunakan dalam pengolahan air, limbah, dan lumpur, termasuk penghilangan polutan, pengurangan jejak gas berbahaya, dan peningkatan dewatering lumpur, serta pemulihan sumber daya karena kemampuan oksidasinya yang kuat dan sangat baik. Properti yang memberikan solusi untuk dekontaminasi air limbah, mitigasi risiko, dan daur ulang lumpur. Studi terbaru mengenai proses oksidasi lanjutan IOPS berbasis KMNO4 dalam pengolahan air limbah dan lumpur diuraikan secara komprehensif dalam tinjauan ini. Secara khusus, metode untuk meningkatkan oksidasi KMNO4 dirangkum dan penerapan serta mekanisme yang relevan dari IOP berbasis KMN4 dalam meningkatkan penghilangan kontaminan, pengeringan lumpur, dan pemulihan sumber daya, yaitu asam lemak rantai pendek dan metana. Dijelaskan dan dibahas yang terakhir, senjangan pengetahuan dan peluang baru di IoT berbasis KMN4 di bidang air limbah dan lumpur dapat diperkirakan. Tinjauan ini dapat meningkatkan pemahaman mendalam tentang proses berbasis KMN4 dan memberikan kerangka teoritis untuk penerapan KMN4 dalam pengelolaan air limbah dan lumpur. Kemudian di sini ada 5 keyword. Yang pertama ada potasium permanganat atau KMNO4, wastewater, was activated sludge atau WAS, reactive magnetic base atau RMNS, dan free radicals. Selanjutnya, saya akan membahas tentang graphical abstract yang ada di jurnal ini. Jadi, graphical abstract ini menunjukkan diagram lingkaran yang menunjukkan proses pengolahan air limbah. Diagram ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada proses pengolahan air limbah, yang dibagi lagi menjadi pengolahan awal. Jadi, air limbah itu pertama-tama disaring untuk menghilangkan kotoran dan padatan besar. Yang kedua, pengolahan primer. Air limbah kemudian diolah secara primer untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan bahan organik kasar. Selanjutnya ada pengolahan tersier,
yaitu air limbah diolah secara tersier untuk menghilangkan kontaminan yang tersisa seperti logam berat dan senyawa organik. Selanjutnya ada penghilangan polutan. Jadi, yang pertama itu penghilangan polutan itu ada penghilangan fenol. Jadi, proses oksidasi lanjutan IOP berbasis kalium permanganat dapat digunakan untuk menghilangkan fenol di air limbah. Yang kedua, penghilangan oksida. IOP berbasis KWN4 juga dapat digunakan untuk menghilangkan oksida seperti nitrat, nitrit, dan sianida dari air limbah. Selanjutnya, penghilangan logam berat. IOP berbasis KM4 dapat digunakan untuk menghilangkan logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium dari air limbah. Selanjutnya ada penghilangan senyawa organik lainnya. IOP berbasis KM4 dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai senyawa organik lainnya dari air limbah seperti pestisida, obat-obatan, dan lumpur perawatan dan produk perawatan pribadi. Selanjutnya ada pengolahan lumpur. Pengolahan lumpur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengolahan lumpur primer. Lumpur yang dihasilkan dari pengolahan primer diolah untuk mengurangi kandungan air dan meningkatkan stabilitasnya. Kemudian pengolahan lumpur sekunder. Lumpur yang dihasilkan dari pengolahan sekunder ini akan diolah untuk menghilangkan bahan organik dan nutrisi. Kemudian pengolahan lumpur tersier. Lumpur yang dihasilkan dari pengolahan tersier diolah untuk menghilangkan kontaminan yang tersisa seperti logam berat dan senyawa organik. Kemudian pembuangan lumpur. Lumpur yang diolah dapat dibuang ke TPA, digunakan kembali untuk irigasi atau pertanian, atau dibakar untuk menghasilkan energi. Jadi kesimpulannya, EOP berbasis KW64 merupakan teknologi yang menjanjikan untuk pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur. Teknologi ini dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai polutan dari air limbah secara efektif dan efisien. Graphical abstrak ini memberikan gambaran yang jelas dan ringkas mengenai proses pengolahan air dan pengolahan lumpur. Hal ini dapat membantu pembaca untuk memahami cara kerja sistem pengolahan air limbah dan manfaat dari penggunaan IOP berbasis kamera 4. Mungkin kekurangan dari graphical abstrak ini tidak memberikan informasi yang rinci tentang setiap langkah dan proses pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur. Hal ini dapat membingungkan pembaca yang tidak familiar dengan topik ini. Eh, Sarannya, jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur, dapat membaca artikel ilmiah yang dirujuk dalam graphical abstrak ini, atau juga dapat mencari informasi tambahan di internet atau perpustakaan. Jadi di gambar ini tuh menunjukkan mekanisme yang diusulkan dari proses berbasis KMN4 untuk dewatering lumpur. Jadi yang pertama itu ada degradasi APS oleh oksidasi KMN4. Jadi MnO2 dan Mn3O4 yang dilepaskan dari oksidasi KMNO4 dapat mengaktifasi peroksi monosulfat. Kemudian pengaktifan PMS ini menghasilkan radikal sulfat atau SO4- dan radikal hidroksil HO. Kemudian radikal-radikal ini dapat menyebabkan
integrasi struktur flok lumpur yang mengurangi kandungan organik dalam APS dalam meningkatkan zeta potensial. Kemudian ada pelepasan airan terikat oleh Mn3. Jadi proses PM atau BS permanganat atau bisulfat dapat menghasilkan spesies Mn3 aktif. Nah, Mn3 ini dapat menyebabkan pelepasan sebagian air terikat melalui pemecah belahan fraksi APS dan sel lumpur. Kemudian ada penggumpalan oleh Mn2 plus dan MnO2. Jadi Mn2 plus dan MnO2 yang dihasilkan dari proses KMN4 dapat dibentuk skeleton yang bermanfaat untuk penggumpalan lumpur. Nah, jadi meskipun KMN4 ini dapat meningkatkan dewatability lumpur melalui kemampuan oksidasinya, penggunaan secara tunggal itu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, KMN4 sering dikombinasikan oleh teknik lain untuk meningkatkan dewatability lumpur. Beberapa kombinasi yang efektif termasuknya KMN4 dengan besi Fe3+, KMN4 dengan peroksomonosulfat atau PMS, KMN4 dengan koagulan atau flokulan, dan KMN4 dengan ultrasonikasi. Kemudian di sini ada diagram yang menunjukkan proses dewatering lumpur menggunakan sliding dewatering. Metode ini merupakan salah satu metode dewatering lumpur yang efektif dan efisien. Eh, jadi keuntungan dari metode ini tuh efisiensi dewatering yang tinggi. Jadi metode ini dapat menghasilkan lumpur dengan kadar air yang rendah. Terus kemudian eh operasi yang mudah. Jadi metode ini tuh mudah dioperasikan dan dikontrol. Terus biayanya rendah. Metode ini relatif murah dibanding dengan metode dewatering lainnya dan ramah lingkungan. Jadi metode ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, mungkin ada kekurangan dari metode ini. Yang pertama, memerlukan bahan kimia pengkondisi. Jadi, bahan kimia pengkondisi ini dapat meningkatkan biaya operasi dan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Yang kedua, sensitif terhadap kualitas lumpur. Metode ini sensitif terhadap kualitas lumpur. Lumpur dengan kadar padatan atau rendah atau viskositas tinggi mungkin tidak dapat didewatering dengan efektif. Jadi secara keseluruhan metode ini tuh merupakan metode yang efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk berbagai jenis lumpur. Jurnal ini dipublikasikan dalam Chemical Engineering Journal pada tanggal 3 Oktober 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review jurnal. Yang pertama, ini adalah jurnal yang akan saya review. Jurnal ini berjudul Potassium Permanganate Base Advanced Oxidation Process for Wastewater Decontamination
Decontamination and Soil Treatment Review. Nah, penulisnya itu ada Yu Fen Wang, Kai Xin Zeng, Hai Siku, Li Xintian, Yang Yinhe, Xiao Minwang, Ting Ting Zhu, Li Zixun, Yuan Liu. Oke, ini adalah bagian dari introduction. Jadi, pendahuluan dalam jurnal ini membahas pentingnya pengolahan kualitas air yang semakin memburuk karena air limbah yang tidak diolah dialirkan ke lingkungan perairan. Nah, sumber kontaminasi umumnya itu meliputi air limbah industri, seperti air limbah berwarna tekstil, air limbah papan sirkuit cetak, dan lain-lain. Air limbah rumah sakit, dan air limbah perkotaan. Nah, jika air limbah ini tidak diolah, maka komponen dalam air limbah seperti bahan refraktori, zat beracun, patogen, atau organik yang dapat terurai akan mencemari badan, air, atau tanah penerima dan berpotensi menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, kekhawatiran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat telah mendorong upaya untuk menurunkan dan menghilangkan polutan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah menjadi penghalang terakhir untuk mencegah aliran polutan ke lingkungan. Nah, sistem pembuangan sebagai pengumpul dan pengangkut air limbah perkotaan merupakan tempat besar untuk transformasi biokimia seperti fermentasi aerobik, reduksi sulfat, nitrifikasi, denitrifikasi, kontaminan yang terkandung dalam air limbah sehingga menghasilkan emisi zat berbahaya atau rumah kaca, termasuk hidrogen sulfida, metana, dan dinitrogen oksida, serta korupsi beton biogenik. Nah, proses lumpur aktif sebagai metode pengolahan biologis yang efektif telah diterapkan secara luas untuk pemurnian air limbah di WTP. Namun, demikian, limbah lumpur aktif yang melimpah tidak dapat dihindari sebagai produk sampingan karena sejumlah besar zat organik diubah menjadi biomasa selama proses pengolahan air limbah secara biologis. Kandungan air biasanya melebihi 95%, sehingga sulit untuk transportasi dan pembuangan. Nah, sementara itu, tanggapan terhadap kualitas influen WTP perkotaan yang semakin rumit, sejumlah besar kontaminan berbahaya dan beracun yang muncul, seperti antibiotik, senyawa pengganggu endokrin, dan partikel mikroplastik ditransfer ke WAS. Jika WAS tidak dikelola dengan baik, maka polutan akan menjadi ancaman lingkungan yang signifikan. Akibatnya, mengolah dan membuang WAS menjadi isu lingkungan global. Nah, untuk mencapai penghilangan polutan, kita bisa meningkatkan dewatering lumpur dan pemulihan sumber daya. Nah, banyak teknologi seperti nanomaterial, lipase, bahan yang berbasis grafena, ozonisasi, klorinisasi, ultrasonik, dan lain-lain telah diusulkan dan diterapkan untuk pengolahan air limbah dan lumpur. Nah, baru-baru ini, proses oksidasi lanjutan atau IOPS yang bereaksi dengan polutan berdasarkan transfer elektron atau pembentukan radikal bebas dianggap sebagai teknologi yang paling menarik. Eh, Metode berbasis EPOS ini menghancurkan struktur bahan kimia organik dan bahkan langsung menyebabkan mineralisasi kontaminan organik. Strategi berbasis IOPS telah banyak digunakan untuk conditioning lumpur guna meningkatkan dewatering lumpur seperti oksidasi berbasis IOPS yang dikombinasikan dengan reflokasi yang dihasilkan in situ dan untuk perlakuan lumpur guna meningkatkan pemulihan sumber daya melalui fermentasi atau pencernaan aerobik.
Kalium permanganat atau KMNO4 sebagai oksidator hijau memiliki sifat oksidasi yang kuat dan beberapa keunggulan seperti efisiensi tinggi, tidak beracun, harganya relatif rendah, persiapan lapangan yang mudah, dan stabilitas untuk penyimpanan transportasi. KMNO4 telah digunakan secara luas dalam berbagai situasi termasuk remediasi air tanah atau tanah, penghilangan alga, diinfeksi, de- degradasi kontaminan yang muncul, penghilangan kontaminan dan air limbah, dan conditioning lumpur. Nah, KMNO4 ini cocok untuk berbagai rentang pH dengan potensi oksidasi dan produk reduksi yang berbeda. Reaktivitas oksidatif KMNO4 dalam pH asam netral lebih tinggi daripada dalam kondisi asam kuat dan basa. Reaksi KMNO4 sering terjadi di bawah pH asam sampai netral dengan MnO2 yang tidak larut sebagai produk utama. MnO2 yang dihasilkan in situ tidak hanya mengkatalisis reaksi KMNO4, tapi juga memiliki kemampuan absorpsi, koagulasi, dan oksidasi. Nah, meskipun AIPOC berbasis KMNO4 ini telah menerima perhatian yang meningkat selama beberapa dekade terakhir, masih ada beberapa masalah yang belum jelas termasuk metode untuk meningkatkan oksidasi KMNO4 dan mekanisme relatif. Identifikasi spesies reaktif dominan dan efektivitas EOPOS berbasis KMN4 dalam dekontaminasi air limbah dan pengolahan lumpur. Oleh karena itu, artikel ini meninjau penelitian paling mutakhir tentang EOPS berdasarkan KMN4 dalam pengolahan air limbah dan lumpur yang mencakup peningkatan oksidasi KMN4, dekontaminasi air limbah, kontrol korosif beton saluran pembuangan biogenik, dewatering lumpur, pengolahan lumpur anaerobik, dan penghilangan polutan yang sulit diuraikan. Nah, sementara itu, mekanisme terkait dari proses yang disebutkan di atas dibahas secara teliti. Selain itu, tunjangan pengetahuan yang ada dari AOPS berbasis Kemen 4 dalam pengolahan air limbah dan lumpur diringkas dan pandangan penelitian masa depan juga diusulkan. Tinjauan ini memberikan dasar teoritis dan peta jalan teknologi untuk aplikasi rekayasa masa depan dari AOPS berbasis Kemen 4 untuk pengolahan air limbah. Selanjutnya masuk ke bab Enhanced Kemen 4 Oxidation and its Mechanism. Jadi, oksidasi menggunakan kalium permanganat KMNO4 telah diterima secara luas dalam berbagai aplikasi pengolahan air limbah dan lumpur karena sifat oksidatifnya yang kuat. Jurnal ini membahas peningkatan efisiensi oksidasi KMNO4 serta mekanisme yang mendasarinya. Mekanisme oksidasi KMN4 adalah oksidator yang sangat kuat yang dapat bereaksi dengan berbagai polutan organik melalui transfer elektron atau pembentukan radikal bebas. Dalam kondisi pH yang bervariasi, KMN4 ini memiliki potensi oksidasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi jalur reaksi dan produk akhir yang dihasilkan. Yang pertama, ada oksidasi dalam keadaan asam. Pada kondisi asam kuat, KMN4 memiliki potensi oksidasi sebesar plus 1,51 volt yang cukup tinggi untuk mengoksidasi banyak senyawa organik menjadi CO2 dan H2O. Dalam kondisi ini, KMN4 direduksi menjadi ion Mn2+ yang larut dalam air. Yang kedua, oksidasi dalam kondisi netral. Di lingkungan asam netral, KMNO4 memiliki potensi oksidasi sebesar
plus 1,70 volt. Reaksi dalam kondisi ini menghasilkan MnO2 sebagai produk akhir yang berbentuk padatan dan dapat dipisahkan dari larutan. Yang ketiga, oksidasi dalam kondisi basah. Pada kondisi basah lemah, potensi oksidasi KMnO4 turun menjadi plus 0,59 volt. Dalam kondisi ini, KMnO4 masih mampu mengoksidasi polutan, tapi dengan efisiensi yang lebih rendah. Produk akhir dari reaksi ini adalah MnO2 yang juga berbentuk padatan. Selanjutnya, ada penerapan teknologi AOPS atau Advanced Oxidation Process. Jadi, proses oksidasi lanjutan atau AOPS yang melibatkan KMnO4 dianggap sangat menarik karena mampu menghancurkan struktur senyawa kimia organik yang bahkan menyebabkan mineralisasi langsung kontaminan organik. AOPS yang berbasis KMnO4 mampu menggabungkan oksidasi dengan proses pengendapan dan adsorpsi menggunakan MnO2 yang terbentuk selama reaksi. Yang pertama, ada pengkondisian lumpur. KM64 digunakan untuk mengondisikan lumpur sehingga meningkatkan efisiensi proses dewatering dalam kombinasi dengan reflokulasi Fe3 yang diproduksi secara in situ. KM64 dapat memperbaiki sifat dewatering lumpur. Yang kedua, ada pemulihan sumber daya. Oksidasi berbasis KM64 juga dapat digunakan untuk treatment lumpur dalam upaya pemulihan sumber daya seperti hidrogen, asam lemak rantai pendek, atau metana melalui fermentasi anaerobik atau pencernaan. Selanjutnya ada pengaruh suhu dan katalis. Jadi peningkatan suhu dalam mempercepat reaksi oksidasi KMnO4 dengan polutan organik. Nah, dalam penelitian ini diungkapkan bahwa reaksi oksidasi KMnO4 seringkali dilakukan pada suhu yang lebih tinggi untuk meningkatkan laju reaksi dan efisiensi penghilangan polutan. Selain itu, kehadiran katalis seperti MnO2 yang terbentuk in situ dapat mempercepat reaksi oksidasi lebih lanjut dengan memfasilitasi pembentukan radikal bebas yang sangat reaktif. Selanjutnya ada stabilitas dan keamanan dari KMnO4. Jadi KMnO4 ini sebagai oksidator hijau menawarkan beberapa keunggulan seperti efisiensi yang tinggi, non-toksik, harga yang relatif rendah, dan stabilitas untuk penyimpanan dan transportasi. Keunggulan ini membuat KMnO4 lebih disukai dibandingkan dengan ozon nasi dan koordinasi dalam hal keamanan dan kemudahan penggunaan. Nah, meskipun telah banyak kemajuan dalam penggunaan KMN4 untuk pengolahan air limbah dan lumpur, masih terdapat beberapa masalah yang belum jelas, termasuk metode untuk meningkatkan oksidasi KMN4 dan mekanisme relatifnya. Identifikasi spesies reaktif dominan dan efektivitas AOPS berbasis KMN4 dalam dekontaminasi air limbah dan pengolahan lumpur juga perlu penelitian lebih lanjut. Jurnal ini memberikan dasar teoritis dan peta jalan teknologi untuk mereka aplikasi rekayasa masa depan dari AOPS berbasis KMN4 dalam pengolahan air limbah dan lumpur. Bagian ini dari jurnal memberikan wawasan mendalam tentang peningkatan oksidasi KMnO4 dan mekanismenya yang sangat penting untuk pengembangan teknologi pengolahan air limbah dan lumpur yang lebih efisien dan aman. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini, diharapkan dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar untuk mengatasi tantangan lingkungan global.
Oke, selanjutnya ada application of KM64 based IOPS in wastewater treatment. IOP Advanced Oxidation Process berbasis kalium permanganat atau KMN4 telah banyak diterapkan dalam berbagai tahap pengolahan air limbah untuk meningkatkan efektivitas penghilangan kontaminan. Berikut adalah aplikasi utama dari IOP berbasis KMN4 dalam penggunaan air limbah. Yang pertama adalah sebagai penghilangan kontaminan. KMN4 digunakan secara luas untuk eee, degradasi dan penghilangan berbagai kontaminan dari air limbah. Proses oksidasi dengan KMN4 efektif dalam menghancurkan struktur bahan organik, termasuk senyawa organik yang persisten dan kontaminan baru seperti antibiotik, senyawa pengganggu endokrin, dan partikel mikroplastik. IOP berbasis KMN4 menghasilkan spesies reaktif yang dapat memineralisasi kontaminan organik hingga menjadi bentuk yang lebih sederhana dan kurang berbahaya. Yang kedua ada pengkondisian lumpur. Pengkondisian lumpur adalah proses penting dalam pengolahan air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan sifat dewatering lumpur. KM64 digunakan dalam kombinasi dengan proses reflokulasi Fe yang dihasilkan in situ untuk memperbaiki dewatering lumpur. Proses ini tidak hanya meningkatkan penghilangan air dari lumpur, tetapi juga mengurangi volume lumpur yang harus dibuang, sehingga mengurangi biaya pengelolaan lumpur. Yang ketiga, fermentasi atau digestasi anaerobik. IOP berbasis KMN4 juga diterapkan sebagai pretreatment untuk meningkatkan efisiensi fermentasi atau digestasi anaerobik. Pretreatment dengan KMN4 dapat meningkatkan pemulihan sumber daya dari lumpur seperti hidrogen, asam lemak rantai pendek, atau metana. Pretreatment ini memecah bahan organik kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme anaerobik sehingga meningkatkan produksi biogas dan efisiensi proses keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada kontrol korosi beton biogenik. Selain itu, KMN4 digunakan untuk mengontrol korosi beton yang disebabkan oleh gas biogenik seperti hidrogen sulfida dan sistem saluran pembuangan. Proses oksidasi KMN4 mengurangi konsentrasi gas berbahaya ini sehingga melindungi struktur beton dalam fasilitas pengolahan air limbah. Dengan berbagai aplikasi ini, IoP berbasis KMN4 terbukti menjadi teknologi yang sangat efektif dalam pengolahan air limbah, menawarkan solusi untuk berbagai tantangan lingkungan dan operasional dalam pengolahan air limbah. Aplikasi yang luas dari KMN4 dalam pengolahan air limbah menjadikannya alat yang berharga dalam upaya menjaga kualitas air dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada application of KMN4 based AOPS in sludge treatment line. End-phase oxidation process atau AOPS berbasis kalium permanganat KMN4 telah diterapkan dalam berbagai aplikasi pengolahan lumpur untuk meningkatkan kualitas dewatering dan pemulihan sumber daya. Berikut adalah beberapa detail penting dari aplikasi ini. Yang pertama, ada peningkatan dewatering lumpur. Dewatering lumpur adalah proses penting dalam pengolahan limbah di mana kadar air dalam lumpur berkurang untuk memudahkan pengangkutan dan pembuangan. Proses dewatering seringkali menghadapi tantangan karena kandungan air yang tinggi.
KM64 yang digunakan dalam AOPS untuk mengatasi masalah ini melalui reaksi oksidasi memecahkan bahan organik kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dewatering. Pada aplikasi ini, kamera 4 berperan sebagai agen oksidasi yang kuat yang meningkatkan efisiensi dewatering dengan mengubah struktur lumpur sehingga lebih mudah diolah. Proses ini juga menghasilkan MnO2 sebagai produk sampingan yang dapat berfungsi sebagai koagulan untuk memperbaiki proses dewatering lebih lanjut. Yang kedua, ada pengolahan lumpur anaerob. Proses pengolahan lumpur anaerob melibatkan fermentasi atau pencernaan lumpur yang menghasilkan biogas seperti metana. IOPS berbasis KMNO4 digunakan sebagai pretreatment untuk meningkatkan efisiensi proses ini. Dengan mengoksidasi kontaminan organik kompleks dan senyawa berbahaya dalam lumpur, KM4 membantu mempersiapkan lumpur untuk fermentasi anaerob, sehingga meningkatkan produksi biogas dan pemulihan sumber daya. Selanjutnya, ada pengurangan polutan refraktori. Polutan refraktori adalah bahan yang sulit diuraikan dan seringkali tetap berada dalam lumpur meskipun telah melalui berbagai tahap pengolahan. KMNO4 efektif dalam menguraikan polutan ini melalui proses oksidasi yang mengurangi konsentrasi polutan refraktori dan meningkatkan kualitas lumpur akhir. Ini sangat penting dalam konteks pengolahan air limbah yang kompleks di mana polutan refraktori dapat menjadi tantangan yang utama. Yang keempat, ada peningkatan pemulihan sumber daya. Selain dewatering dan pengolahan anaerob, aplikasi AOPS berbasis kamera 4 juga berkontribusi pada pemilihan sumber daya seperti hidrogen, asam lemak rantai pendek, atau metana. Pretreatment dengan kamera 4 meningkatkan ketersediaan bahan organik yang dapat diolah lebih lanjut untuk pemulihan sumber daya, sehingga memberikan manfaat tambahan selain pengolahan limbah itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima, selama kontrol korosi beton biogenik. Selama proses pengolahan limbah, emisi gas seperti hidrogen sulfida atau H2S dapat menyebabkan korosi beton pada infrastruktur saluran gas pembuangan. KMNO4 digunakan dalam AOPS untuk mengoksidasi gas-gas berbahaya ini sebelum mereka menyebabkan kerusakan. Dengan mengendalikan emisi gas berbahaya, IOPS berbasis kamera 4 membantu memperpanjang umur infrastruktur pengolahan limbah dan mengurangi biaya perawatan. Aplikasi AOPS berbasis kamera 4 dalam pengolahan lumpur menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan dewatering, pengolahan anaerob yang lebih efisien, pengurangan polutan refraktori, pemulihan sumber daya yang lebih baik, dan kontrol korosi beton. Proses-proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengolahan limbah, tetapi juga memberikan solusi berkelanjutan untuk pengelolaan lumpur dan pemulihan sumber daya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke knowledge gaps and opportunities. Jadi, meskipun permanganometri berbasis KMN4 telah menerima perhatian yang meningkat selama beberapa dekade terakhir, masih ada beberapa masalah yang belum jelas, termasuk metode untuk meningkatkan oksidasi KMN4 dan mekanisme relatifnya. Identifikasi spesies relatif dominan
dan efektivitas proses oksidasi lanjutan IOPS berbasis KMN4 dalam dekontaminasi air limbah dan pengolahan lumpur. Oleh karena itu, artikel ini meninjau penelitian terbaru tentang IOPS berbasis KMN4 dalam garis pengolahan air limbah dan lumpur, termasuk peningkatan oksidasi KMN4, dekontaminasi air limbah, kontrol korosi beton saluran biogenik, pengurangan kadar air lumpur, pengolahan anaerobik lumpur, dan penghilangan polutan yang sulit diuraikan. Di antaranya, mekanisme terkait dari proses yang disebutkan di atas dibahas dengan cermat. Selain itu, celah pengetahuan yang ada dalam IOPS berbasis KMN4 untuk pengolahan air limbah dan lumpur dirangkum dan prospek penelitian di masa depan juga diusulkan. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan dasar teoritis dan peta jalan teknologi untuk aplikasi teknik di masa depan dari IOPS berbasis KMN4 dalam pengolahan air limbah dan lumpur. Celah pengetahuan yang pertama ada metode untuk meningkatkan oksidasi KMN4. Masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai metode yang efektif untuk meningkatkan oksidasi oleh KMN4 serta pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme oksidasi yang terjadi. Yang kedua, identifikasi spesies reaktif dominan. Penelitian yang masih belum memadai dalam mengidentifikasi spesies reaktif mana yang paling dominan dalam proses IOPS berbasis KMN4. Pengetahuan ini penting untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensinya. Yang terakhir, ada efektivitas IOPS berbasis KMN4. Masih diperlukan evaluasi yang lebih mendetail mengenai seberapa efektif metode IOPS berbasis KMN4 dalam berbagai kondisi pengolahan air limbah dan lumpur, terutama dalam hal penghilangan polutan yang sulit diuraikan. Selanjutnya, ada peluang penelitian. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teknologi atau pengembangan teknologi baru. Ada peluang besar untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat memanfaatkan KMN4 dengan lebih efisien, baik dalam proses pengolahan air limbah maupun dalam pengolahan lumpur. Yang kedua, skala atau aplikasi skala besar. Penelitian lebih lanjut bisa berfokus pada penerapan teknologi ini dalam skala industri yang lebih besar, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan efektivitas proses pada skala tersebut. Yang ketiga, metode atau integrasi dengan metode lain. Ada peluang untuk mengintegrasikan IOPS berbasis KMN4 dengan metode pengolahan lain untuk mencapai hasil yang lebih baik, seperti penggabungan dengan teknik biologis atau kimia lainnya untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan pengolahan. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang celah pengetahuan yang ada dan menawarkan panduan untuk penelitian di masa depan. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah dan lumpur menggunakan KMN4. Oke, masuk ke bab kesimpulan atau uh, conclusion.
Yang pertama, penerapan KMNO4. Teknik pengaktifan kalium permanganat atau KMNO4 diterapkan pada proses oksidasi lanjutan ALPS untuk pengolahan air limbah dan lumpur. Yang kedua, manfaat KMNO4. Penggunaan KMNO4 meningkatkan proses dewatering lumpur, mengurangi korosi beton biogenik di sistem saluran pembuangan, dan menghilangkan kontaminan sulit terdegradasi dari air limbah. Yang ketiga, aktivasi KMNO4. Aktivasi melalui reaksi dengan agen reduksi menghasilkan spesies mangan reaktif dan radikal oksidasi yang sangat reaktif seperti Mn3, Mn5, dan Mn6, HO, dan SO3. Selanjutnya, ada efektivitas. Spesies reaktif ini sangat efektif dalam mendekomposisi polutan organik. Selanjutnya, ada produk akhir. Produk akhir reaksi seperti MnO2 memiliki kemampuan katalitik, adsorpsi, dan koagulasi yang membantu dalam menghilangkan polutan. Kemudian, ada efek sinergis. Efektivitas pengolahan meningkat dengan adanya efek sinergis antara KM4 dan bahan lainnya dalam sistem IOPS. Selanjutnya, ada aspek lanjutan. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai metode untuk meningkatkan efektivitas oksidasi KM4, identifikasi spesies reaktif dominan, dan penerapan IUPS berbasis KMNO4 dalam pengolahan air limbah dan lumpur secara praktis. Selanjutnya, ini merupakan beberapa keterkaitan dengan materi permanganometri di titrasi redox. Permanganometri merupakan salah satu jenis titrasi redox yang menggunakan KMN4 sebagai titran karena sifat oksidatornya yang kuat. Berikut adalah poin-poin yang menghubungkan jurnal ini dengan materi permanganometri di titrasi redox. Yang pertama, penggunaan KMN4 sebagai oksidator. Dalam permanometri, KMNO4 digunakan untuk mengoksidasi zat tertentu dalam larutan. Jurnal ini menekankan sifat oksidasi kuat dari KMNO4 yang juga digunakan dalam dekontaminasi air limbah dan pengolahan lumpur. Yang kedua, reaksi dan kondisi asam. Titrasi permanganometri harus dilakukan dalam suasana asam untuk memastikan reaksi berlangsung dengan baik. Jurnal ini juga mencatat bahwa reaktivitas KNO4 lebih tinggi dalam kondisi pH asam hingga netral yang relevan dengan praktik permanganometri di laboratorium. Yang ketiga, ada indikator oksidasi. KNO4 dapat bertindak sebagai indikator dalam titrasi karena perubahan warna yang jelas dari ungu menjadi tidak berwarna atau berubah menjadi warna kuning coklat tergantung pada kondisi reaksi. Hal ini sesuai dengan penggunaan KNO4 dalam berbagai jenis oksidasi yang dibahas dalam jurnal. Yang keempat, keamanan dan efisiensi. Jurnal ini menyebutkan KMNO4 sebagai oksidator yang efisien, tidak beracun, dan stabil yang juga merupakan alasan utama penggunaannya dalam titrasi permanganometri di laboratorium. Dan yang terakhir, reaksi dan produk. Pada titrasi permanganometri, reaksi antara KM4 dan zat yang dititrasi menghasilkan Mn2+, dan perubahan warna yang digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi.
Jurnal ini membahas berbagai produk reaksi dari KM64 dalam pengolahan air limbah dan lumpur, memberikan wawasan tentang reaksi kimia yang kompleks dan melibatkan KM64. Sekian pemaparan materi review jurnal dari saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Septiakusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah kimia analitik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Fadil yang sudah membantu saya dalam mengerjakan review jurnal kali ini dan dukungan dari teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.